Ini kisah Yusuf Mansur yang suatu ketika berperan sebagai tabib. Ada seorang bocah berusia 6 tahun demam tinggi. Orang tuanya membawanya ke Yusuf Mansur. Mereka dimintai sedekah 100 juta lebih untuk. Sepekan kemudian, orang tua pasien datang lagi menanyakan kok anaknya semakin parah. Kata Yusuf Mansur, itu karena sedekahnya kurang. Akhirnya, pasien pun meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, kali ini kita akan berkisah tentang Yusuf Mansur ketika memposisikan dirinya sebagai seorang tabib. Sebagaimana kita ketahui bahwa predikat dari Yusuf Mansur itu macam-macam, dan ini dia sendiri yang mengatakan. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang ustadz, seorang hafiz Quran. Dia juga seorang pengusaha sukses, katanya. Dia juga seorang spiritualis, seorang penasehat, dan juga seorang tabib. Nah, bab tentang tabib ini kita ambil dari kisah dari Kiai Haji Atian M. Alidai dari Bandung. Kiai Atian ini di berbagai tempat dan dalam tempo yang cukup lama, dalam berbagai kesempatan, jamak menyindir dan mengisahkan di mana seorang ustadz, katanya, seorang yang mengaku ustadz itu juga menjadi seorang tabib yang manjur. Nah, kisahnya bermula dari beberapa tahun yang lalu ketika ada seorang pasangan muda dari kalangan menengah dan dari kalangan yang berpendidikan tinggi. Pasangan ini punya anak usianya sekitar 6 tahun, dan anak ini suatu saat ditimpa sakit panas, badannya menggigil. Lalu ketika itu dia teringat kepada Yusuf Mansur, karena waktu itu gencar-gencarnya orang kesengsem dengan Yusuf Mansur, dengan sedekahnya itu. Lalu datanglah pasangan muda itu ke Yusuf Mansur. Apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur? Bahwa anaknya ini akan bisa sembuh jika pasangan itu bersedekah. Jumlahnya cukup besar, di atas 100 juta. Karena tidak punya uang cash sebesar itu dan di tabungan juga tidak cukup, maka pasangan ini menggadaikan surat rumahnya. Lalu diberikanlah kepada Yusuf Mansur, dan katanya anaknya akan segera sembuh. Tetapi setelah 1 pekan, anaknya bukan membaik, tetapi malah parah. Datang lagi ini pasangan ke Yusuf Mansur.
mengapa kok belum sembuh juga? Dijawab oleh Yusuf Mansur, oh itu karena sedekah yang kalian berikan kurang. Dia minta lagi dan jumlahnya 10 kali lipat dari yang pertama. Maka dari situlah pasangan ini tersadar bahwa jika ada orang sakit mestinya dibawa ke dokter. Pasangan ini pulang dan langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Tetapi Allah berkehendak lain, si anak wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi persoalannya sederhana. Ada anak sakit, dibawa ke Yusuf Mansur, disuruh untuk bersedekah, lalu sepekan kemudian sakitnya tambah parah, dia datang lagi orang tuanya dan disuruh bersedekah lebih besar lagi. Dari situlah pasangan ini tersadar bahwa sebenarnya jika anaknya sakit bukan dibawa ke Yusuf Mansur, tetapi mestinya dibawa ke rumah sakit agar tertolong. Nah, saudara, kisah ini selalu diulang-ulang oleh Kiai Atian untuk mengingatkan kepada jemaahnya agar tidak terbuai dengan bujuk rayu, dengan sedekah yang katanya bisa ini bisa itu. Karena apa? Sedekah itu adalah amalan untuk ukhrawi. Jadi ketika seseorang bersedekah itu sudah niatnya adalah lillahi ta'ala, bukan karena untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Bahwa seseorang bersedekah ketika dia sakit, lalu sakitnya dicabut oleh Allah, itu adalah bonus di dunia ini, bukan tujuan. Tujuannya adalah nanti di yaumil akhir sedekah itu menjadi payung ketika tidak ada naungan lagi. Sedekah itu akan meringankan beban orang yang bersedekah itu di yaumil akhir. Nah, oleh Yusuf Mansur, sedekah itu dikapitalisasi bahwa kita sedekah hari ini, nanti cita-citanya kepingin apa akan terlaksana. Itulah teori yang dikembangkan oleh Yusuf Mansur, dan teori ini menyimpang dari konsep sedekah yang ada di dalam Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika Kiai Atian begitu gencarnya berkisah tentang ini, Yusuf Mansur tiba-tiba menelpon. Dia meminta agar Kiai Atian menyediakan waktu, karena Yusuf akan berguru kepada beliau. Disediakan waktu oleh Kiai Atian. Hari, tanggal, dan waktunya, jamnya itu telah ditentukan. Tetapi pada hari dan jam yang telah ditentukan, Yusuf Mansur tidak nongol. Pernah di tahun 2020, ketika kami bertemu dengan Yusuf Mansur, saya utarakan itu. Kenapa antum kok berbohong kepada seorang kiai, berjanji akan datang ke rumahnya untuk berguru, tetapi tidak datang dan tidak ada alasan. Tidak ada alasannya.
tidak datang begitu saja. Apa jawabannya? Iya, Ane yang salah. Ane akan telepon beliau dan akan mereschedule. Tetapi apa yang terjadi sudah 5 tahun ini, apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur akan menemui Kiai Atian Ali di Bandung itu tidak pernah terjadi. Saudara, inilah satu kisah yang diperankan oleh Yusuf Mansur, bahwa dia satu hari berposisi sebagai seorang tabib, tetapi bukan malah sembuh pasiennya, malah meninggal dunia. Pesan moral dari kisah ini adalah, datanglah kepada orang yang memang ahlinya. Jika Anda sakit, datanglah ke dokter, lalu berdoalah. Dokter itu adalah perantara saja, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Dan Anda boleh dan malah dianjurkan untuk bersedekah, tetapi bukan bersedekah kepada Yusuf Mansur. Bersedekahlah kepada orang-orang terdekat yang ada di lingkungan Anda. Dan sedekah itu tentu saja lillahi ta'ala, tidak untuk yang lain-lain. Bahwa dengan perantaraan dokter, dengan pengobatannya, dengan bersedekah, lalu Allah memberikan bonus kepada Anda bahwa penyakit Anda sembuh, itu adalah bonus dari Allah, tapi bukan tujuan. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.